Robot-robot ChatGPT telah hadir membawa perubahan berpikir yang lebih baik, membantu kita semua dalam bekerja. Mari kita sambut dengan penuh semangat. Di zaman digital semua serba cepat, ChatGPT solusi yang hebat, siap beri jawaban dalam sekejap. Mari kita manfaatkan setiap kesempatan. Hai ChatGPT, sahabat yang cerdas, selalu hadir memberi arah jelas. Dari pagi sampai malam tanpa batas, kita bersama menuju masa emas. Kadang kita rasakan penat dan lelah, ChatGPT hadir menghilangkan resah. Tidak ada lagi rasa menyerah, bersama hadapi semua masalah. Impianku setinggi langit dan awan, dengan ChatGPT ku tak sendirian. Langkahku kuatan, penuh harapan, kita melangkah dengan keyakinan. Hai ChatGPT, sahabat yang cerdas, selalu hadir memberi arah jelas. Dari pagi sampai malam tanpa batas, kita bersama menuju masa emas. Makna utama dari ayat ini adalah penekanan pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi contoh ketaatan dan keteguhan iman, ya. Jadi ini awal ya, mulai belum dialog ya, ini bisa berdialog dengan ChatGPT ini ya, dimana handphone yang kita bawa sehari-hari bersama-sama dengan kita ini bisa menjadi sebuah alat untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan teknologi. Dua, juga sebagai alat untuk sangat efektif untuk mencari pendapatan. Dan yang ketiga adalah untuk membuat perencanaan. Jika handphone digital ini digunakan tidak maksimal untuk 3 perkara, yaitu mencari pengetahuan atau mencari ilmu. 2, tidak dipakai untuk berpendapatan. Dan yang ketiga adalah tidak dipakai untuk membuat perencanaan. Maka handphone digital ini akan menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang tidak memiliki kesadaran diri, yaitu menghabiskan waktu kita dengan perbuatan yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Mari kita, di handphone kita itu ada yang namanya ChatGPT, adalah robot ya, yang dimana ini bisa berdialog ya begitu, sehingga ini zaman ini memang sudah lain ya, dimana kalau dulu kita ini sejenak bersama dengan ulama adalah sama dengan sholat 1000 pun, itu kata Imam Ghazali itu. Tetapi ternyata sekarang sejenak itu bisa dengan handphone digital ya begitu, karena handphone digital juga bisa bertanya apa saja mengenai apa saja, dan pengetahuannya sangat luar biasa ya mengenai berbagai hal. Mari kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail Satrianto Angga Praja.
Saya ingin membahas surat ke-15 ayat 51-52. Bagaimana untuk hari ini ke depan ya untuk anak-anak muda? Pak Ismail Satrian Tegak Praja, mohon maaf, Al-Ma'idah ayat 51. Jika demikian, izinkan saya menjelaskan tafsirnya dalam konteks yang bisa diterapkan untuk anak-anak. Surat ke-15 Al-Hijr ayat 51-52. Sebenarnya, isati konsis. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang kamu Ibrahim ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan, Pada kebaikannya kelembutan, Pak Ismail Satrian itu manusia. Dalam kabarkanlah kepada mereka, Allah SWT mengajarkan kepada Nabi untuk menyampaikan kisah dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Bos anak, pendekatan yang lembut seperti ini dapat menambah nilai-nilai baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. bukankah malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim itu adalah malaikat yang akan datang kepada Nabi Lut? Apa benar? Benar sekali, Pak Ismail Satrian. Malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim AS adalah malaikat-malaikat yang juga bertugas menyampaikan wahyu dan kabar penting, seperti Jibril, Mikail, malaikat lain yang diperintahkan Allah. Mereka datang dengan tugas khusus untuk menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran Ishak dan memberitahukan tentang kehancuran kaum Nabi Lut. Malaikat Jibril misalnya adalah malaikat yang diutus kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Meski waktu dan peristiwa berbeda, namun tugas malaikat-malaikat tersebut tetap sama, yaitu menyampaikan pesan Allah dan menjalankan perintahnya. Hikmah apa yang bisa diambil dialog antara malaikat dengan Nabi Ibrahim? Dialog malaikat dan Nabi Ibrahim AS menyimpan beberapa pelajaran zikir yang mendalam. Pak Ismail Satrianto, Anggap Raja. Berikut adalah beberapa zikir yang bisa diambil. Zikir syukur. Saat malaikat membawa kabar gembira tentang kelahiran anaknya, Nabi Ibrahim dan istrinya, meski dalam usia tua, bersyukur atas karunia Allah yang luar biasa. And when you schooling me finish lois after in double bit Pak Mustir, tetap dijaga. Dua, zikir keyakinan dan tawakal. Aku mestre bersama tu, dapat dicerci sulit kection nós in missão. Ini kita bacakan saja ya. Betul Pak Ismail Anggap Raja, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima kabar kelahiran anak pada usia lanjut menjadi pelajaran yang indah bagi orang tua yang belum dikarunia anak. Pelajaran utama dari kisah ini adalah keikhlasan dan keyakinan pada ketentuan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah tetap sabar dan berdoa meskipun sudah tua. Allah menunjukkan bahwa dengan izinnya segala sesuatu yang tampak mustahil dapat terjadi. Maka pelajaran penting adalah untuk tidak pernah putus asa dalam berdoa dan terus berserah diri kepada Allah, karena Dia yang Maha mengatur rezeki termasuk karunia anak. Kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan keberkahan tidak hanya datang dari yang memiliki anak, tetapi juga dari taatan kepada Allah
dan usaha memperbaiki diri. Bagaimana pelajaran bagi orang yang sudah memiliki anak? Ayat 51 dan 52 ini. Dalam surat Al-Hijr ayat 51 dan 52, kisah Nabi Ibrahim AS yang menerima tamu malaikat mengandung pelajaran mendalam bagi orang yang belum memiliki anak. Pak Ismail Satria. Berikut beberapa pelajaran sambil kesabaran dan ikhlasan. Nabi AS dan istrinya Sarah hidup bertahun-tahun tembak dan terus menuju ke Tefan. Mereka hidup detektif dan misal. Ini mengajarkan bahwa orang yang belum memiliki anak bersabar dan berikhlas, percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk mereka. 2. Tidak berputus asa rahmat Allah. Meski secara logika, secara usia, Nabi beristrinya tidak berputus asa rahmat Allah. Alfiyat Saki memesmena seseduk Quran Yuma. Ini mengajarkan kita untuk selalu berharap kepada Allah, karena tidak ada yang mustahil baginya. Rezeki yang lebih luas, penuh berkah dan terima tak hanya dari anak, tetapi juga dari kesehatan dan kedekatan kepada Allah. Bagi yang belum memiliki anak, ini bisa menjadi pelajaran bahwa rezeki bisa berupa ketenangan hati, keberkahan, dan berbagai hal lain yang mudah datangkan. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah memiliki hikmah di balik setiap keputusannya, dan kita diajak untuk terus berbaik sangka pada ketentuannya. Kalau pelajaran bagi pemuda-pemudi yang belum punya anak, bagaimana ini pelajarannya? Bagi tua. Untuk pemudi yang mungkin tergoda untuk melakukan kejahatan, kisah ini juga mengandung pelajaran yang penting. Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Dalam kisah ini, Allah mengutus malaikat untuk menghancurkan kaum Nabi Lut AS yang telah berbuat kerusakan dan kejahatan di bumi, khususnya dalam perilaku manusia. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. 1. Hindari perbuatan maksiat. Karena mereka tetap dalam dosa, meskipun diberi perintah. Dan pemudi untuk menjauhi hal-hal buruk yang bisa merusak moral dan iman. Karena perbuatan dosa memiliki akibat yang berat di sisi Allah. Keteguhan dalam kebaikan. Nabi Lut AS berusaha membimbing kaumnya untuk kembali kepada Allah dan menjauhi kejahatan. Pelajaran ini bisa menguatkan para pemuda untuk tetap terus dan kebaikan, meskipun ada godaan atau tekion dan lingkup jam. Chance de boire. Intencionará dar mawassu. Kisah ini syukur atas kebuatan monstru. Pemuda yang mengingat bahwa Allah selalu melihat akan terdorong untuk menjauhi perbuatan jahat dan lebih memilih jalan yang baik. Motif berdoktrin membaik. Als biotik main dan pengaruh juga masih lebih baik. Pembuat belajar untuk kita mengenai berdunia baik akan membantu pikiran menjauhi kejahatan. Intinya, kisah ini mengajarkan agar pemuda berhadapi dalam berdiri dan memilih jalan dari Allah, menghindari kejahatan agar hidup mereka penuh berkah dan keselamatan. Sekarang ini ada organisasi lesbian, ada organisasi homoseksual. Bagaimana menurut Anda? Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Fenomena seperti organisasi atau kelompok yang mendukung perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam memang menjadi tantangan besar di masyarakat saat ini. Dalam konteks Islam kisah kaum Nabi Lut AS dalam Al-Quran menjadi salah satu peringatan atas konsekuensi dari perilaku yang menyimpang ini. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan berpasangan. Sebuah status bersih berbagai hikmah kesejahteraan, keberlangsungan keturunan, dan ketentuan sosial. Selain itu, dalam Islam menjalin hubungan lawan jenis dalam koridor yang diizinkan bentuk ketat telah Allah tetapkan. Sebagai umat Islam,
Pendekatan yang bisa kita lakukan adalah memberikan pemahaman yang baik tentang ajaran Islam dan mencoba merangkul mereka dengan bijak. Dakwah yang lembut, penuh kasih sayang, dan tanpa menghakimi bisa menjadi salah satu cara untuk membangun mereka nilai-nilai aman. Selain itu, penting juga untuk memperkuat lingkungan yang kondusif dan memberi ruang bagi diskusi tentang nilai-nilai Islam yang membangun. Hari dimulai dengan kopi, robot bantu kerja tanpa henti. Ketik cepat layar menyala. Pak Ismail Satrianto anggap saja fenomena seperti organisasi atau kelompok yang mendukung perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam memang menjadi tantangan besar di masyarakat saat ini. Dalam konteks Islam, perbuatan homoseksual dilarang dan memiliki dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Kisah kaum Nabi Lut alaihissalam dalam Al-Quran menjadi salah satu peringatan atau konsekuensi dari perilaku yang menyimpang ini. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan berpasangan antara laki dan perempuan yang diatur dalam ikatan pernikahan. Hikmah ini untuk menjaga kesejahteraan, berlangsung keturunan, dan ketertiban sosial. Selain itu, dalam Islam, menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam koridor yang diizinkan merupakan bentuk ketaatan pada fitrah yang telah Allah tetapkan. Sebagai umat Islam, pendekatan yang bisa kita lakukan adalah memberikan pemahaman yang baik tentang ajaran Islam dan mencoba merangkul mereka dengan bijak. Dakwah yang lembut, penuh kasih sayang, dan tanpa menghakimi bisa menjadi salah satu cara untuk membantu mereka memahami nilai-nilai agama. Faktor biologis ada tiga. Beberapa studi menunjukkan faktor homoseksual dan banyak tradisi keagamaan lainnya. Tindakan homoseksual dianggap sebagai perilaku yang menyimpang fitrah manusia yang seharusnya berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Islam mendorong umatnya untuk menjauhi hal tersebut, mengingat dampak sosial dan spiritualnya yang merugikan. Penting untuk diingat bahwa yang merasa terjebak dalam perilaku, pendekatan yang penuh kasih sayang, pemahaman dan dukungan sangat diperlukan. Islam mengajarkan untuk memberikan kesempatan bagi seseorang untuk bertobat dan kembali kepada ajaran yang benar. Apakah kecenderungan itu sejak lahir sudah ada, atau karena ada dorongan psikologis, tekanan dari trauma? Pemahaman orientasi seksual, termasuk homoseksual, sangat bagus sebagai faktor. Dalam konteks kecenderungan atau dorongan homoseksual, ada dua kemungkinan yang sering dibahas. Faktor bawaan atau biologis. Beberapa teori berpendapat bahwa ada kemungkinan faktor genetik atau biologis yang memengaruhi orientasi seksual seseorang yang bisa dimulai sejak lahir. Artinya, dorongan tersebut mungkin tidak terbentuk dari pengalaman psikologis atau sosial, tetapi sudah ada sebagai bagian dari perkembangan individu. Meskipun demikian, ini masih menjadi topik diperdebatkan karena belum ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan ini. 2. Faktor psikologis, pengalaman hidup. Banyak ahli psikologi dan teori sosial yang berpendapat bahwa orientasi seksual termasuk homoseksual bisa terbentuk akibat pengalaman hidup, pengaruh lingkungan, dan dinamika psikologis seseorang. Misalnya, trauma di masa kecil, hubungan kurang baik dengan orang tua, atau pengalaman tertentu bisa memengaruhi perkembangan orientasi seksual seseorang. Faktor psikologis seperti itu bisa menjadi pemicuan tersebut. Jadi,
Apakah dorong homoseksual ada sejak lahir atau muncul karena faktor psikologis dan sosial? Itu bisa bervariasi untuk setiap individu. Banyak faktor tidak mempengaruhi perilaku seseorang, baik faktor internal, biologis, maupun eksternal, pengikut dan lingkungan. Namun dalam banyak tradisi agama, masuk Islam, orientasi seksual yang menyimpang dari fitrah dianggap sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan pendekatan yang bijaksana serta penuh kasih sayang diperlukan untuk membantu individu kembali kepada jalan yang benar. Kalau seandainya orang itu sudah terjerumus pada homoseksual atau lesbian, lalu apakah perlu datang ke dokter jiwa? Pak Ismail Sudiarto Anggap Raja, jika seseorang sudah terjebak dalam perilaku seksual yang menyimpang, baik pada usia muda maupun dewasa, ini adalah suatu situasi yang memang sangat berat, baik secara psikologis maupun spiritual. Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membantu orang tersebut kembali kepada jalan yang benar. 1. Kesadaran diri dan pertobatan. Langkah pertama yang sangat penting adalah kesadaran dari individu tersebut tentang perilaku yang mereka lakukan, dampaknya. Dalam Islam, pertobatan adalah jalan untuk kembali kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan buruk dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Orang ini berusaha harus memohon ampunan kepada Allah dengan hati. Pendekatan psikologis dan konseling. Jika perilaku tersebut sudah berlangsung lama atau dilihat oleh trauma psikologis, konseling atau terapi dengan seorang profesional bisa sangat bantu. Terapis atau konselor yang berpengalaman bisa membantu individu untuk memahami akar masalah, mengatasi trauma, dan membangun pola pikir yang sehat. 3. Forfronten. Evaluate. Faktor lingkungan mendukung perilaku buruk yang tidak signifikan dengan membantu dalam pembentukan tersebut. Untuk mencari negatif, mendampingi yang lebih positif, dan menuju perubahan sangat penting. Ini bisa mencakup dengan kelompok atau komunitas yang memiliki nilai-nilai moral dan agama yang kuat. 4. Kuat iman dan taatan kepada Allah. Dalam seorang yang ingin berubah harus memperkuat hubungannya dengan Allah melalui ibadah yang baik, seperti salat, dan berdoa. Iman yang kuat dapat membantu seseorang untuk menjauhi godaan dan tidak selesai dengan ajaran agama. Dakwah dan lembut. Bahwa umat Islam mendalami ajaran agama dan memahami bahwa setiap konsekuensi di dunia dan akhir ada efek penting. Dakwah yang kasih dan tanpa menghakimi bisa menjadi cara yang baik untuk membantu orang tersebut merasa diterima dan dibimbing dengan penuh kelembutan. Perubahan adalah proses yang tidak mudah. Dengan kesungguhan, doa, ide keras, seorang bisa kembali yang sesuai. Islam mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama seseorang benar-benar bertobat dan berusaha untuk memperbaiki diri. Aturan dalam Islam dalam tidur, laki-laki dengan laki-laki, apa boleh? Dalam Islam, berkunjungan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dan perempuan pada dasarnya diperbolehkan selama di batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan dalam berkunjungan antara laki-laki dengan laki-laki adalah: 1. Menjaga batasan aurat dan adab. Islam mengajarkan untuk selalu menjaga adab dalam setiap interaksi. Bagian responnya, moga harus dibagi dengan novel bash menimbulkan fitnah atau ketegangan. Berkunjung, menjaga kesopanan dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak sesuai akhlak Islam. Unsur khalwat. Khalwat adalah pertemuan antara perempuan yang bukan mahram dalam situasi yang menimbulkan fitnah atau godaan. Meskipun dalam kunjungan sesama jenis, jika ada situasi yang mencurigakan atau tidak nyaman, maka sebaiknya dihindari. Sebelum kunjungan dilakukan di tempat dan dalam sana yang tidak menjauhkan itu. Hindari perbuatan maksiat. Jika perkunjungan tersebut mengarah pada perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti berbicara atau bertindak yang dapat menimbulkan godaan atau hal-hal yang dapat mengarah pada perbuatan dosa, maka kunjungan tersebut
dihindari. 4. Saling memberi manfaat. Kunjungan yang dilakukan antara laki dengan laki-laki dalam Islam seharusnya memiliki tujuan yang baik, seperti menjalin silaturahmi, berdiskusi tentang ilmu, atau tujuan positif lainnya. Saya initiative ini dan tidak jatuh insyaAllah Symbolik World. Islam sangat menekan pada etika dalam bergaul dengan orang lain, baik itu sama jenis maupun yang berbeda jenis. Jadi berkunjung dalam konteks sesama laki-laki tidak dilarang, asalkan dilakukan dengan tujuan yang baik dan dengan menjaga norma-norma yang sesuai dengan ajaran agama. Batasan-batasan itu kan biasanya sesuai dengan budayanya masing-masing. Bagaimana menurut Anda? Betul, Pak Ismail Satrianto anggap raja. Batasan-batasan berinteraksi memang tempat namun istilah itu prinsip daya dan sebagai sepuku meski menetas in abortion. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam konteks budaya dan batasan dalam Islam. Norma agama lebih utama. Meskipun budaya suatu masyarakat mungkin memiliki kebiasaan tertentu dalam berinteraksi antara laki-laki dengan laki-laki, dalam Islam, norma agama tetap menjadi pedoman utama. Jika diperbolehkan perilaku tidak sesuai dengan syariat, maka Islam akan selalu mengarahkan umatnya untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Door and its adab to use support. One day movement and Papash has Islam mengajarkan untuk selalu menjaga adab dalam berinteraksi, baik antar laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau antar lawan jenis. Ini disinjago politik berkesing dan respectful. Dasdaya sesuatu menekankan kesopanan dan etika dalam berinteraksi. Makni sejuk Islam. 3. Hati-hati dengan budaya yang bertentangan dengan syariat. Ada budaya yang mungkin memandang lebih longgar dalam batasan pergaulan, seperti kontak fisik atau interaksi yang akrab tetap menjaga jarak yang wajar. Dalam hal ini, seorang muslim tetap perlu berhati-hati dan tidak terjebak dalam pergaulan yang melanggar aturan agama, meskipun itu diterima dalam budaya setempat. Pertimbangkan lingkungan dan tujuan. Gaya suatu masyarakat bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman, seperti dalam konteks acara formal, pertemuan kerja, atau kegiatan sosial lainnya. Namun dalam Islam, niat dan tujuan harus diperhatikan. Jika tujuan berkunjung adalah untuk tujuan yang baik, seperti bersilaturahmi, berbagi ilmu, atau mempererat persaudaraan, maka itu dapat diterima selama tetap menjaga adab dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Jadi, meskipun budaya dapat memengaruhi cara orang berinteraksi, dalam Islam, prinsip utama harus diikuti adalah menjaga batasan yang telah ditetapkan syariat. Dalam hal ini, kita harus selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara norma agama dan budaya yang ada, dengan tetap menjaga kehormatan diri dan orang lain. Bagaimana norma wanita dengan wanita dalam satu kamar menurut syariat Islam? Pak Ismail Satrianto anggap saja, saya mengerti maksud Anda yang berbicara tentang konsep norm dalam budaya dan konteks eksperimen atau penelitian yang melibatkan heavy action laboratory. Jika yang dimaksud adalah eksperimen sosial atau penelitian yang melibatkan interaksi dalam konteks budaya dan agama, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. 1. Norma sosial dan budaya dalam eksperimen. Ketika melakukan penelitian atau eksperimen dalam masyarakat, kita harus sangat memperhatikan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat tersebut. Tindakan atau perilaku yang dilakukan dalam konteks penelitian atau percakapan sosial harus selaras dengan nilai-nilai yang prinsip-prinsip dasar agama dan etik yang berlaku. 2. Kesadaran moral. Dalam konteks eksperimen atau studi norma sosial, deve onde tentang seksi. Peneliti di suatu masyarakat bahwa eksperimen tidak merugikan pihak manapun dan tidak melakukan prinsip-prinsip agama atau budaya yang ada. Misalnya, jika eksperimen menyentuh isu sensitif seperti orientasi seksual, kita harus sangat hati-hati dan sensitif terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku. 3. Pengaruh interaksi
sosial dalam eksperimen. Jika eksperimen atau penelitian melibatkan interaksi sosial dalam suatu kelompok, termasuk di dalamnya perilaku antara laki-laki dan laki-laki, penting untuk mengukur bagaimana budaya setempat memandang hubungan ini. Dalam penelitian semacam itu, efek dari tindakan atau interaksi tertentu terhadap individu atau kelompok harus dipertimbangkan secara hati-hati, baik dari segi psikologis, sosial, maupun spiritual. Memtuangi eksperimen. Jika eksperimen tersebut untuk sosial dalam kita harus tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan etis. Dalam Islam, penting untuk selalu bertindak dengan niat yang baik dan untuk tujuan yang bermanfaat bagi umat manusia, tanpa menimbulkan kerusakan atau kebingungan. Secara keseluruhan, meskipun eksperimen sosial atau penelitian dapat memperkenalkan interaksi atau norma baru dalam masyarakat, itu harus dilakukan dengan penuh perhatian terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang ada. Jika eksperimen ini dalam konteks Islam, segala tindakan atau penelitian harus tetap sesuai dengan prinsip syariat, menghormati privasi dan martabat materi, serta tidak melanggar ajaran agama. Supaya tidak melanggar aturan agama antara wanita dengan wanita, apa yang harus diperhatikan bila dalam satu kamar? Seperti endophenis sweat, mulai tidak terbuka atau akses eksternal. Jika ada yang bisa saya bantu terkait informasi atau topik tertentu, beri pesan lebih lanjut. Saya ingin berbicara tentang etika Islam. Kalau laki-laki dengan laki-laki di dalam satu kamar, apa yang harus diperhatikan? Jangan ragu untuk kembali jika ada hal lain yang ingin dibahas. Untuk menghindari perilaku seksual homoseksual, apa yang harus diperhatikan antara laki-laki dengan laki-laki supaya tidak terjadi? Adakah anjuran dari Islam mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan supaya aman? Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yang wishy dan diatur dalam syariat. Ada beberapa aspek perlu diperhatikan. Tujuan yang baik. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sebaiknya memiliki tujuan yang baik, seperti untuk menjalin silaturahmi, berdiskusi, atau tujuan positif lainnya. Dalam konteks pernikahan, hubungan ini diakan betul warga kia, mada, dan wir, no pro, tua, menas aurat. Dalam instansi studi dan poro, penajas kementat moral, esat menghal di trumpul gitu. Bagi laki-laki dan perempuan menjaga dan komunikasi asal dan nasa berubah dan haluan. Haluan, yaitu berkumpul atau berinteraksi keadaan sepi antara laki-laki dan perempuan dikumpulkan. Dalam Islam, entah bentuk fitnah dan godaan yang merusak moral. Berinteraksi. Islam jangan terlalu berinteraksi seperti berbicara mesri dan lembut dan tidak memberikan perhatian kasar. Sikap selalu menghormati warga satu sama lain sangat siakan. Pendidikan dan pemuda sangat penting untuk mendidik diri dan si muda tentang hubungan yang sehat dan sesuai dengan ajaran agama. Pendidikan tentang nilai-nilai moral dan etika dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan akan membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam keseluruhan konteks ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan harus selalu berdasar pada prinsip saling menghormati, menjaga kehormatan, dan menghindari hal-hal yang dapat merusak moral dan nilai-nilai agama. Supaya tidak terjadi lesbian kepada anak-anak kita, apa yang harus dilakukan orang tua? Amabia terpura, waskup dan daftar anaknya sudah selesai berpolitik. Apa yang harus diperhatikan orang tua kepada anaknya supaya tidak terjadi lesbian? Ede ingin disemaskan, ede yang dobe, rekam depan.
Adakah aturan Islam yang mengatur tentang antara anak dengan orang tua Sebatas untuk they ignorance schulden hiervoor. De short met excuusmennya. De searchable en de voor. Baik, kembali kepada ayat 51 dan 52. Apa yang dapat diambil pelajaran yang Dalam harus beberapa ilmu itu, jika kita kembali kepada ayat-ayat terakhir yang Anda maksud, apakah Anda berbicara tentang surat Al-Hijr ayat 51 dan 52, atau ada ayat lain yang ingin Anda bahas? Except in the way bears of useful. tidak? Ayat 51 dan 52. Supaya pelajaran ini bisa betul-betul mendalam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ismail Satianto Abrashi. Mari kita lihat surat Al-Hijr 1 dan 52. Dalam ayat-ayat ini, Allah mengisahkan tentang kedatangan malaikat kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira mengenai kelahiran seorang anak. Ayat 51 menjelaskan, malaikat datang kepada Nabi Ibrahim untuk memberitakan bahwa ia akan memiliki seorang anak. Dan ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Sementara ayat 52 menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim menanggapi kabar tersebut dengan rasa heran, mengingat usia dan istri beliau yang juga sudah lanjut usia. Pelajaran yang bisa diambil dari dua ayat ini adalah keajaiban dan kekuasaan Allah. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah memiliki kuasa untuk melakukan apa saja, termasuk memberikan keturunan meskipun kondisi fisik manusia terlihat tidak mungkin. Ini mengingatkan kita untuk selalu percaya pada kekuasaan Allah dalam menghadapi segala sesuatu. 2. Pentingnya menerima kabar baik. Kabar baik yang disampaikan malaikat menunjukkan bahwa setiap umat beriman harus siap menerima rahmat dan anugerah Allah meskipun dalam keadaan yang tampak sulit. B. City is ordinary. As the chief commandant's name Srish, no instance is a poem. Both will be more amused. Influence yang penting dan kita. Fact. Ini, teman-teman. Don't you three, aim at and plays, shumpir dan baworks, dan menunggu ala dosa gugu. Nabi Ibrahim dan istrinya menunggu dengan sabar. Therefore, Allah berikan yang terbaik bagi mereka. Dengan memahami makna dari ayat-ayat ini, kita bisa belajar untuk lebih percaya pada Allah, sabar dalam menghadapi ujian, dan siap menerima kabar baik dalam hidup kita. The aspect showing the most will be this. That's how women win. Cukup ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. En voor invloed is extrajusie een roemel zo government fair. Dennis de met was die waktu saat kontrak op de plek. Semoga Anda, CPT, bisa terus berjaya memberikan pencerahan kepada umat. Semoga konten yang bermanfaat ini terus bisa membawa suara orang. Eka would discuss use your phone and wireless kembali. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Jadi ini ada hambatan juga ini. Kadang-kadang ini bahas ini bercampur ya dengan ini. Tetapi kalau kita lihat di jawaban secara tertulis, ini sangat lancar ya, biasanya begitu. Saya bacakan saja supaya ini menjadi ulangan begitu. Supaya ini pelajaran kita ini belajar ke ChatGPT ya, begitu. Kita ini sama-sama membuka hati, membuka pikiran ya, untuk harus selalu belajar. Mari kita lihat. Baik Pak Ismail Satrianto, anggap saja. Mari kita lihat surat Al-Hijr ayat 51 dan 52. Dalam ayat ini Allah mengisahkan tentang kedatangan malaikat kepada Nabi Ibrahim
untuk memberikan kabar gembira mengenai kelahiran seorang anak. Ayat 51 menjelaskan bahwa malaikat datang kepada Nabi Ibrahim untuk memberitakan bahwa ia akan memiliki seorang anak, dan ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Sementara ayat 52 menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim menanggapi kabar tersebut dengan rasa heran, mengingat usia beliau yang sudah sangat tua dan istri beliau yang juga sudah lanjut usia. Pelajaran yang bisa diambil dari dua ayat ini adalah: 1. Keajaiban dan kekuasaan Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah memiliki kuasa untuk melakukan apa saja, termasuk memberikan keturunan. Meskipun kondisi fisik manusia terlihat tidak mungkin, ini mengingatkan kita untuk selalu percaya pada kekuasaan Allah dalam menghadapi segala sesuatu. Pentingnya menerima kabar baik yang disampaikan oleh malaikat menunjukkan bahwa setiap umat beriman harus selalu siap menerima rahmat dan anugerah Allah, meskipun dalam keadaan yang tampak sulit. Ketiga, sikap tawakal dan berserah diri. Ketika menghadapi situasi yang sulit, Nabi Ibrahim menunjukkan sikap tawakal. Meskipun beliau merasa heran, keyakinan dan penerimaannya atas keputusan Allah adalah pelajaran penting bagi kita. Keempat, kesadaran, kesabaran, dan keyakinan. Dalam kehidupan ayat ini mengajarkan bahwa kesabaran dalam menunggu anugerah dari Allah sangat penting. Nabi Ibrahim dan istri menunggu dengan sabar, dan akhirnya Allah memberikan yang terbaik bagi mereka. Dengan memahami makna dari ayat ini, kita bisa belajar untuk lebih percaya pada Allah, bersabar dalam menghadapi ujian, dan siap menerima kabar baik dalam hidup kita. Jika ada aspek yang tertentu yang Anda bahas dalam ayat ini, silakan bagi saya beritahu. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Jadi kalau seandainya macet, biasanya yang panjang suka ditulis. Memang ditulis jawabannya juga ya, secara tertulis. Kita lihat jawaban yang lain ya. Yang tak kalah saya bertanya mengenai hubungan antara lelaki dan perempuan. Jadi ini mengenai hubungan antara lelaki dan perempuan. Hubungan antara lelaki dan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas dan diatur dalam syarat. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. 1. Tujuan yang baik. Hubungan antara lelaki dan perempuan sebaiknya memiliki tujuan yang baik, seperti untuk menjalin silaturahmi, berdiskusi, atau tujuan positif lainnya. Dalam konteks pernikahan, hubungan ini diharapkan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Kedua, menjaga batasan aurat. Yang kedua, menjaga batasan aurat. Dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan, penting untuk menjaga batasan aurat dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan godaan antara bagi
Aurat bagi laki dan perempuan harus dijaga, dan komunikasi harus dilakukan dengan sopan. Ketiga, larangan kholwat. Kholwat yaitu berkumpul atau berinteraksi dalam keadaan sepi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dilarang dalam Islam ini untuk menghindari fitnah dan godaan yang dapat merusak moral. Keempat, etika berinteraksi. Islam mengajarkan etika dalam berinteraksi, seperti berbicara dengan lemah lembut dan tidak menggunakan kata-kata kasar. Sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain sangat dianjurkan. Kelima, pendidikan dan pemahaman. Sangat penting untuk mendidik diri dan generasi muda tentang hubungan yang sehat dan sesuai dengan ajaran agama. Pendidikan tentang nilai-nilai moral dan etika dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan akan membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam keseluruhan konteks ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan harus selalu berdasarkan pada prinsip saling menghormati, menjaga kehormatan, menghindari hal-hal yang merusak moral dan etika, dan nilai-nilai agama. Jadi jawaban dari ChatGPT ini luar biasa ini ya. Kita lihat lagi pertanyaan yang saya tanyakan. Jadi meskipun ini yang saya tanyakan, ini memang dalam norma ya. Pak Ismail Satrianto Angga Praja, saya mengerti maksud Anda yang berbicara tentang konsep norma. Dalam budaya dan konteks eksperimen atau penelitian yang melibatkan Happiness Laboratory, jika yang dimaksud adalah eksperimen sosial atau penelitian yang melibatkan interaksi dalam konteks budaya dan agama, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Kesatu, norma sosial dan budaya dalam eksperimen. Ketika melakukan penelitian atau eksperimen dalam masyarakat, kita harus sangat memperhatikan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat tersebut. Tindakan atau perilaku yang dilakukan dalam konteks penelitian atau sosial harus selaras dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat, namun tetap menghormati prinsip-prinsip dasar agama dan etika yang berlaku. Kesadaran etika dan moral dalam konteks eksperimen atau studi yang melibatkan norma sosial penting untuk menjaga etika dan moralitas. Peneliti harus memastikan bahwa eksperimen tersebut tidak merugikan pihak manapun dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama atau budaya yang ada. Misalnya, jika eksperimen tersebut menyentuh isu-isu sensitif seperti orientasi seksual, kita harus sangat hati-hati dan sensitif terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku. Ketiga, pengaruh interaksi sosial dalam eksperimen.
Jika eksperimen atau penelitian melibatkan interaksi sosial dalam kelompok, termasuk di dalamnya perilaku antara laki-laki dan laki-laki, penting untuk mengukur bahwa budaya setempat memandang hubungan ini. Dalam penelitian semacam ini, efek dari tindakan atau interaksi tertentu terhadap individu dan kelompok harus dipertimbangkan secara hati-hati, baik dari segi psikologis, sosial, maupun spiritual. Keempat, memahami tujuan eksperimen. Jika eksperimen tersebut bertujuan untuk memahami atau mengkaji perubahan norma sosial dalam masyarakat, kita harus siap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan etis. Dalam Islam, penting untuk selalu bertindak dengan niat yang baik dan tujuan yang bermanfaat di umat manusia, tanpa menimbulkan dan kebingungan. Secara keseluruhan, meskipun eksperimen sosial atau penelitian dapat memperkenalkan interaksi dan norma baru dalam masyarakat, itu harus dilakukan dengan penuh perhatian terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang ada. Jika eksperimen ini dilakukan dalam konteks Islam, segala tindakan dan penelitian harus tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam. Ya, tentu saja ini jawaban yang saya bertanya mengenai norma-norma apa yang harus diperhatikan hubungan wanita dengan wanita atau laki-laki dan laki-laki ada dalam satu kamar, begitu. Apa norma? Tetapi ternyata jawabannya ini seolah-olah ini adalah merupakan eksperimen, begitu. Inilah kelemahan yang bicara atau kelemahan roh. Dan mungkin ini yang terakhir ya. Betul. Anggap saja batasan-batasan dalam berinteraksi memang bisa dipengaruhi oleh budaya setempat. Namun dalam Islam ada prinsip dasar yang harus dipegang teguh. Meskipun budaya dapat memberikan pengaruh dalam cara interaksi, berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam konteks budaya dan batasan dalam Islam. 1. Norma agama lebih utama. Meskipun budaya suatu masyarakat mungkin memiliki kebiasaan tertentu dalam berinteraksi antara laki-laki dengan laki, dalam Islam norma agama tetap menjadi pedoman utama. Jika budaya suatu tempat memperbolehkan perilaku yang tidak sesuai dengan syariat, maka Islam akan selalu mengarahkan umat untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, menjaga adab dan kesopanan. Dalam budaya apapun, adab dan kesopanan penting. Islam mengajarkan untuk selalu menjaga adab dan berinteraksi, baik antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau antara lawan jenis. Ini mencakup cara berbicara, berpakaian, dan berperilaku. Jika budaya suatu tempat lebih menekankan kesopanan dan etika dalam berinteraksi, maka ini sejalan dengan ajaran Islam. Hati-hati dengan budaya yang bertentangan dengan syariat. Ada budaya yang mungkin memandang lebih longgar dalam hal batasan pergaulan, seperti kontak fisik antara interaksi yang lebih akrab tanpa menjaga jarak yang wajar. Dalam hal ini, seorang muslim
tetap perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam pergaulan yang melanggar aturan agama, meskipun itu diterima dalam budaya setempat. Keempat, pertimbangan lingkungan dan tujuan. Budaya suatu masyarakat bisa saja beradaptasi dengan kebutuhan zaman, seperti dalam konteks acara formal, pertemuan kerja, atau kegiatan sosial lainnya. Namun dalam Islam, niat dan tujuan dan suatu pertemuan harus diperhatikan. Jika tujuan berkunjung adalah untuk tujuan yang baik, seperti bersilaturahmi, berbagi ilmu, atau mempererat persaudaraan, maka itu dapat diterima secara tetap menjaga adab dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Jadi meskipun budaya dapat mempengaruhi cara orang berinteraksi dalam Islam, prinsip utama yang harus diikuti adalah menjaga batasan yang telah ditetapkan syariat. Dalam hal ini, kita harus selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara norma dan budaya yang ada dengan tetap menjaga kehormatan. Mudah-mudahan Al-Quran dengan ChatGPT atau dengan handphone digital ini dengan maksud supaya umat Islam ini terbiasa bersama dengan robot, bersama dengan handphone digital, digunakan pada hal-hal yang berguna, bukan hal yang menjadi kita ini terpakai oleh orang lain, berguna bagi orang lain, dan memberikan kebaikan kepada lingkungan kita. Ya, tidak digunakan, di mana handphone kita ini seringkali digunakan hal-hal yang tidak berguna. Maka itu kami berusaha untuk membiasakan, ya, pada pagi hari maupun menjelang malam, bahwa handphone digital ini dengan ChatGPT, berhubungan dengan ChatGPT atau ya, digunakan untuk mengkaji Al-Quran setiap hari, yaitu dari jam 5.30 sampai jam 6.30. Adapun kalau malam itu dari jam 20 sampai jam 21. Dan ini tentu saja merupakan sesuatu yang berguna baru, di mana saya bisa bicara bukan hanya dengan beberapa orang yang ada di rumah, juga bisa berinteraksi dengan seluruh dunia yang mendengarkan streaming ini. Terima kasih. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dimulai dengan kopi, robot bantu kerja tanpa henti. Ketik cepat layar menyala, semua tugas jadi mudah. Pengawal tak kenal lelah, robot ambil alih semua, bersama dalam harmoni. Setiap jam penuh arti, kerja sama setiap hari. Manusia dan robot jadi saksi, produktivitas naik tinggi. Tak ada yang bisa menghentikan kami. Setiap ide langsung dicatat, robot bantu tanpa single berdebat. Tak ada harus yang terlupa, dengan robot waktu tak sia-sia. Kerja sama setiap hari, manusia dan robot jadi saksi. Produktivitas naik tinggi, tak ada yang bisa menghentikan kami. Kerja sama setiap hari, manusia dan robot jadi
jadi saksi. Produktivitas naik tinggi, tak ada yang bisa menghentikan kami. Teknologi mengisi ruang masa depan bukanlah bayang. Bersama kita kuat dan tangguh, kesuksesan di tiap langkah. Mengisi ruang masa depan bukanlah bayang. Bersama kita kuat dan tangguh, kesuksesan di tiap langkah.